Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini kami akan membahas mengenai media pembelajaran Kenik Aljabar. Dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Elza Devi Arianti sebagai pemain, penulis naskah, dan penyusun konten. Yang kedua yaitu Uswatul Fikroh sebagai pemain, pengambil gambar, dan penyusun konten. Dan yang terakhir yaitu Majesini Lafardi sebagai pengedit video, penata musik, dan penyusun konten. Deskripsi alat peraga. Kenik Aljabar adalah suatu alat peraga yang digunakan sebagai media pembelajaran di SMP kelas 7 dalam materi persamaan linear satu variabel. Kenik Aljabar terdiri dari 8 lubang yang dibagi menjadi 2 ruas, yaitu ruas kanan dan kiri. Setiap ruas terdapat tempat variabel dan konstanta. Pada bagian atas terdapat simbol plus yang berguna untuk menyatakan bilangan positif, dan bagian depan terdapat simbol min yang berguna untuk menyatakan bilangan negatif. Dasar teori pembuatan kenik aljabar yang pertama yaitu minat siswa yang rendah terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, materi matematika bersifat abstrak. Yang ketiga, pelajaran matematika yang sering dianggap sulit oleh siswa, salah satunya adalah materi persamaan linear satu variabel. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat peraga yang dapat membantu memudahkan penyajian materi persamaan linear satu variabel. Nah, alat itu bernama kenik aljabar. Tujuan pembuatan kenik aljabar. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, siswa mengidentifikasi konsep operasi penjumlahan dan pengurangan dalam persamaan linear satu variabel. Manfaat kenik aljabar. 1. Yaitu menarik minat siswa untuk mempelajari materi persamaan linear satu variabel. Yang kedua, membantu siswa mempelajari tentang materi persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, mempermudah penyampaian materi kepada siswa-siswi. Dan yang keempat yaitu membantu pengajar untuk memberikan contoh konkret dari materi persamaan linear satu variabel. Kelebihan dan kekurangan kenik aljabar. Untuk yang pertama yaitu kelebihan kenik aljabar. 1. Membantu peserta didik tertarik untuk lebih mempelajari persamaan linear satu variabel. 2. Alat peraga ini memudahkan dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Dan yang ketiga yaitu alat peraga ini praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu kekurangan kenik aljabar. Nah, kekurangan dari alat peraga ini terdapat pengecualian dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Adapun pengecualian alat peraga ini, yang pertama, nilai koefisien variabel di ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri harus berselisih 1. Yang kedua, nilai koefisien variabel di ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri tidak boleh bernilai sama. Ketiga, jika koefisien variabel di salah satu ruas bernilai 0, maka nilai koefisien di ruas lainnya harus bernilai 1. Yang keempat, pengerjaan soal terbatas, di mana jumlah dua nilai koefisien variabel hanya berjumlah 25. Begitu pula dengan jumlah stik konstanta. Alat dan bahan pembuatan kenik aljabar. 1. Gergaji. Kegunaannya memotong triplek menjadi bagian-bagian yang diinginkan. 2. Palu. Sebagai alat bantu saat menancapkan paku. 3. Cutter. Kegunaannya untuk meratakan dan merapikan sisi triplek. 4. Penggaris. Untuk mengukur panjang suatu benda. 5. Pensil. Untuk menggambar sketsa. 6.
amplas untuk menghaluskan permukaan triplek. 7. Tang untuk mencabut paku. 8. Triplek sebagai bahan untuk menutup kerangka box. 9. Kayu sebagai kerangka awal untuk membuat box. 10. Keni PVC sebagai lubang untuk tempat stick. 11. Lem fox sebagai bahan untuk merekatkan kayu. 12. Pilox sebagai pewarna pada papan. 13. Stainless L sebagai bahan untuk merapikan sudut-sudut box. 14. Stick es krim sebagai alat peraga untuk menunjukkan variabel dan konstanta pada alat peraga. 15. Paku untuk merekatkan triplek pada kerangka kayu. 16. Hiasan sebagai hiasan pada alat peraga stick. Cara pembuatan. Membuat kenik aljabar. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kedua, memotong triplek dengan ukuran 50 x 15 sebanyak 3 buah, lalu ukuran 15 x 15 sebanyak 2 buah dan ukuran 37 x 15. Yang ketiga, melubangi 2 triplek yang berukuran 50 x 15 sesuai dengan ukuran lubang pipa kenik PVC. Masing-masing triplek dilubangi sebanyak 4 buah lubang. 4. Memotong dan merangkai kayu sesuai dengan ukuran triplek sebagai kerangkanya. 5. Memasang triplek pada kerangka tersebut dengan menyisakan sisi atas triplek yang berlubang diletakkan pada sisi depan, paku keempat sudut triplek pada masing-masing bagian kerangka. 6. Masukkan pipa paralon ke dalam lubang tripleks, lalu lem agar pipa melekat. 7. Memasang triplek berlubang pada sisi atas kerangka, sesuaikan agar pipa paralon masuk ke dalam lubang. 8. Kemudian paku ujung-ujung tripleks agar melekat pada kerangka. 9. Melekatkan tali sebagai hiasan pinggiran paralon dengan menggunakan lem. 10. Menghaluskan permukaan triplek dengan menggunakan amplas agar saat diwarnai merata. 11. Memberi warna putih sebagai warna dasar pada triplek, lalu keringkan di bawah sinar matahari. 12. Setelah kering, lalu memberi warna hijau pada triplek, keringkan di bawah sinar matahari. 13. Memberi nama dan keterangan pada alat peraga dan memasang stainless pada alat peraga agar terlihat lebih menarik. Cara pembuatan kenik aljabar yaitu membuat hiasan stick. Yang pertama, menyiapkan stick es krim dengan warna yang berbeda. Kedua, menempelkan hiasan bunga pada ujung stick dengan lem tembak. Untuk yang selanjutnya yaitu video penggunaan media pembelajaran kenik aljabar. Selamat menyaksikan adik-adik. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih caranya menggunakan alat peraga kenik aljabar. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan tentukan terlebih dahulu soal yang akan dikerjakan. Nah, di sini kakak mempunyai dua soal, yaitu negatif 2x ditambah 3 sama dengan negatif 3x ditambah 4. Lalu untuk langkah yang kedua, di sini kakak akan misalkan dua buah macan stick yang ada di tangan kakak ini menjadi variabel dan juga konstanta. Nah, di sini untuk stick yang berwarna hijau kakak akan misalkan menjadi variabel dan stick yang berwarna merah ini kakak akan misalkan menjadi konstanta. Lalu kita kembali pada soal. Di sini pada ruas kanan yang mempunyai nilai variabel itu adalah negatif 2x, dan ruas yang sebelah kiri yang mempunyai nilai variabel itu negatif 3x. Nah, maka di sini kakak akan ambil stick yang berwarna hijau sebanyak 2 dan juga sebanyak 3. Nah, untuk stick yang sebanyak 2 ini kakak akan masukkan pada lubang variabel sebelah kanan
pada lubang yang bernilai negatif, yaitu di bawah. Lalu untuk sebelah kiri, kakak akan masukkan 3 buah stik yang berwarna hijau ini pada lubang variabel yang bernilai negatif. Lalu kita lihat kembali pada soal. Pada ruas kanan ini yang mempunyai nilai konstanta itu adalah positif 3, dan pada ruas kiri ini mempunyai nilai konstanta positif 4. Lalu kakak akan ambil stik yang berwarna merah ini sebanyak 3 dan juga sebanyak 4. Untuk 3 stik yang berwarna merah akan kakak masukkan pada lubang konstanta yang bernilai positif, dan sebanyak 4 akan kakak masukkan pada lubang konstanta yang bernilai positif di sebelah kiri. Lalu di sini kakak akan menambahkan positif 3x pada ruas kanan dan juga ruas kiri untuk menghilangkan nilai dari negatif 3x ini. Caranya, kakak akan tambahkan stik yang berwarna hijau sebanyak 3, lalu akan kakak masukkan pada lubang variabel yang bernilai positif. Lalu kakak juga akan tambahkan 3 stik yang berwarna hijau ini pada ruas kanan dan kakak letakkan pada lubang variabel yang bernilai positif. Nah, di sini kita lihat bahwa pada ruas kiri ini mempunyai 3 buah stik warna hijau yang bernilai positif dan juga 3 buah stik warna hijau yang bernilai negatif. Karena positif 3 dikurangi 3 itu hasilnya 0, maka di sini lubang variabelnya kosong. Lalu untuk yang ruas kanan di sini kita tahu bahwa mempunyai positif 3 dan juga negatif 2. Karena positif 3 dijumlahkan dengan negatif 2 itu hasilnya 1, maka sisa variabel yang ada di sebelah kanan itu adalah 1. Lalu selanjutnya kita lihat pada soal kembali. Di sini kakak akan menambahkan negatif 3 pada kedua ruas. Caranya sama seperti tadi, kakak akan tambahkan sebanyak 3 stik yang berwarna merah. Lalu kakak akan letakkan pada lubang yang bernilai negatif di ruas kanan dan juga 3 stik yang berwarna merah ini kakak akan letakkan pada lubang konstanta yang bernilai negatif di ruas kiri. Nah, karena di sini kita lihat bahwa ruas kanan itu mempunyai positif 3 dan juga negatif 3. Karena positif 3 dijumlahkan dengan negatif 3 itu hasilnya 0, maka di sini kita lihat bahwa lubangnya kosong, tidak ada nilainya. Lalu di sini untuk ruas yang sebelah kiri mempunyai positif 4 dan juga negatif 3. Karena positif 4 dijumlahkan dengan negatif 3 itu hasilnya 1, maka lubang konstanta yang di ruas kiri akan bersisa 1. Kita lihat untuk ruas kanan bernilai 1x dan untuk ruas kiri itu bernilai 1. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari persamaan linear satu variabel yang ada di depan kalian ini itu menghasilkan x sama dengan 1. Nah, itu tadi merupakan cara penggunaan dari media pembelajaran teknik aljabar. Nah, adik-adik, itu tadi cara penggunaan alat peraga teknik aljabar. Dari video tadi, gimana nih adik-adik? Mudah kan ya untuk alat peraga teknik aljabarnya? Nah, dari video tadi, adik-adik bisa belajar persamaan linear satu variabel. Baik, mungkin itu saja video dari kami. Kami juga berterima kasih kepada tim Laboratorium Matematika FKIP Universitas Jember yang sudah memfasilitasi kami dalam menggunakan alat peraga ini. Baik, cukup sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.